Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan Arya Maulana, NIM 202130200001. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pelanggaran etika profesi insinyur runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dengan etika. Etika secara sederhana adalah aturan yang digunakan untuk menentukan baik buruknya sesuatu. Ada banyak etika yang harus ditaati dalam kehidupan sosial, termasuk dalam pekerjaan. Salah satunya adalah etika profesi. Etika profesi adalah suatu aturan yang disepakati untuk kemudian dijadikan aturan dalam berkegiatan secara profesional. Dengan memperhatikan kebutuhan berbagai macam profesi, akhirnya etika profesi juga dibagi menjadi beberapa bagian yang satu diantaranya adalah etika profesi insinyur. Etika profesi insinyur yang pada dasarnya digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia, akan tetapi masih terjadi pelanggaran etika profesi insinyur yang malah merugikan kehidupan manusia. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan etika profesi insinyur? Apa saja pelanggaran etika profesi yang terjadi pada kasus tersebut? Menurut Accreditation for Engineering and Technology, engineer atau insinyur adalah sebuah profesi yang menggunakan pengetahuan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau natural science yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman yang kemudian diterapkan melalui praktik dengan pertimbangan untuk mengembangkan cara pemanfaatan secara ekonomis dengan menggunakan materi dan kekuatan alam untuk kesejahteraan umat manusia. Bentuk pelanggaran kode etiknya, yang pertama, konflik kepentingan atau conflict of interest, yang berarti terjadi penyimpangan posisi atau jawatan seorang profesional. Yang kedua, kerahasiaan dan loyalitas, berarti seberapa setia kita dalam menjaga aset dan informasi vital di perusahaan atau yang kita miliki. Lalu yang ketiga, kontribusi dana balik, berupa pemotongan sebagian dana yang harus dikembalikan kepada pemilik proyek atau pemberi pesanan. Yang keempat, tiupan peluit atau whistleblowing, berarti kesadaran dan keberanian untuk mengingatkan apabila terjadi pelanggaran kode etik sesama profesinya. Lalu, studi kasus pelanggaran etika profesi insinyur. Jembatan Kutai Kartanegara adalah jembatan yang melintas di atas Sungai Mahakam dan merupakan jembatan gantung terpanjang di Indonesia. Jembatan ini merupakan jembatan penghubung antara kota Tenggarong dengan kota Samarinda. Kontrak yang menangani proyek jembatan ini adalah PT Hutama Karya, yang pembangunannya memakan waktu sekitar 6 tahun, 1995 sampai 2001. Setelah berdiri sekitar 10 tahun, tepatnya pada tanggal 26 November 2011, jembatan Kutai Kartanegara roboh. Kejadian ini menewaskan setidaknya 24 orang, 31 orang luka-luka dan 12 orang dilaporkan hilang. Lalu, gambaran umum penyebab runtuhnya jembatan peristiwa tersebut yaitu disebabkan oleh beberapa faktor. Hasil investasi beberapa universitas di Indonesia menyatakan ada kesalahan konstruksi yang berupa kegagalan pada sistem sambungan antara batang hanger dengan kabel utama yang terakumulasi sejak awal direncanakan.
Akan tetapi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari lembaga terkait. Secara umum runtuhnya jembatan bisa disebabkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Kesalahan perencanaan jembatan, lalu selanjutnya pengurangan dan atau penggantian spesifikasi bahan dalam pelaksanaan, lalu adanya beban tak terduga, selanjutnya terjadi pelemahan struktur. Analisis penyebabkan kegagalan struktur yang terjadi di jembatan Kutai Kartanegara adalah kegagalan klem atas, lalu yang kedua kegagalan klem bawah. Terdapat kegagalan dari klem penghubung dan batang hanger. Selain itu dilihat dari bagian penjepit yang pecah, masing-masing terlihat terang dan gelap. Hal tersebut menunjukkan perbedaan waktu pecah penjepit. Patahan penjepit dengan warna lebih gelap menunjukkan bahwa penjepit tersebut sudah pecah sebelum jembatan ambruk, sehingga munculnya dugaan adanya kesalahan dalam perencanaan dan adanya pelemahan bahan yang digunakan. Akan tetapi, pemerintah enggan untuk menyebutkan siapa yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini. Pemerintah berdalih tujuan dari investigasi adalah untuk mencari apa yang kurang dalam pembangunan jembatan gantung dan kemudian akan dijadikan perbaikan untuk proyek jembatan gantung selanjutnya. Ya, kesimpulannya berdasarkan uraian pembahasan di atas, pengertian dari etika profesi insinyur adalah aturan yang berkaitan dengan moral dan pengembalian keputusan yang ada pada individu atau kelompok tentang permasalahan yang muncul di bidang keteknikan. Etika profesi industri mengatur tentang penggunaan ilmu dan skill yang dimiliki seorang insinyur untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Di samping itu, etika profesi industri juga menuntut seorang insinyur untuk selalu bersikap jujur dan tidak memihak pada golongan tertentu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.